sahabat, banyak dan melimpah menjadi bencana. Tentunya teman-teman tahu arti ungkapan ini. Itulah air. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja ya. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bertukar pengalaman dan melihat bagaimana sebenarnya bahaya air yang tercemar. Dalam program ini, teman-teman nanti akan menyaksikan bencana yang ditimbulkan oleh air dan bahayanya air yang tercemar. Nah, teman-teman, mari kita simak bersama-sama. Sedikit jadi sahabat, banyak dan melimpah dapat menjadi bencana. Itulah air. Air yang jumlahnya terkontrol merupakan sahabat bagi manusia. Air dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk segala macam keperluan. Akan tetapi jika jumlahnya sudah tidak terkendali dan tidak terkontrol, maka air akan menjadi bencana bagi makhluk hidup. Air yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh manusia, kadang-kadang terabaikan oleh manusia sendiri. Entah secara sadar atau tidak, ada orang yang suka membuang sampah dan kotoran ke saluran air seperti selokan maupun ke aliran sungai. Akibat perbuatan orang-orang yang secara sadar atau tidak selalu membuang sampah dan kotoran ke saluran air seperti sungai, akan menimbulkan bencana yang dapat merugikan manusia itu sendiri. Padahal kita tahu keberadaan sungai sangat penting karena menampung air dari saluran-saluran untuk mencegah terjadinya banjir. Nah teman-teman, sekarang reporter kita akan mengajak kamu ke tempat pengendalian banjir di aliran sungai. Silakan Nina. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Maaf ya Pak, saya mengganggu. Oh tidak, apakah ada yang bisa saya bantu? Gini Pak, saya sudah sering melihat pintu air ini, tapi saya belum tahu fungsinya. Nah sekarang fungsinya apa Pak? Pintu air ini berguna untuk mengontrol volume air sungai pada suatu daerah tertentu sekitar aliran sungai. Pada musim hujan seperti sekarang ini, pintu air berguna untuk mengendalikan banjir pada suatu daerah tertentu sekitar aliran sungai. Terus Pak, di mana pintu air ini dikendalikan Pak? Di sini pintu-pintu air ini dikendalikan. Oh di sini Pak. Iya. Terus mengapa Pak sampah-sampah ini harus diangkat? Kan lebih baik hanyut terbawa oleh aliran air. Ya, begini, sampah-sampah yang jumlahnya sangat banyak ini harus cepat segera diangkat karena akan menutup aliran air. Sampah-sampah ini tidak akan mudah terbawa aliran air. Justru jika terjadi hujan deras dan volume air meningkat, maka sampah-sampah itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan pintu air sulit membuka. Jika pintu air tidak dapat dibuka, apa kira-kira yang akan terjadi? Banjir dong Pak. Benar, akan banjir di daerah sekitar aliran sungai ini. Nah, untuk itulah jangan buang sampah sembarangan. Yang susah bukan kamu yang ada di sini saja, tetapi di daerah lain yang terkena banjir. Oh iya Pak. Jika hujan turun dengan deras, mulailah bencana itu muncul. Yang seharusnya air itu mengalir ke saluran air dan ke sungai-sungai, sekarang menjadi tidak dapat mengalir karena tertutup oleh sampah. Akhirnya air meluap dan terjadilah banjir yang membawa sampah, kotoran, dan lumpur ke pemukiman atau rumah-rumah kita. Kotoran dan sampah yang dibawa oleh banjir ini akan menimbulkan bau busuk yang tidak enak.
Teman-teman, jika banjir sudah melanda, maka akan susahlah kita semua. Kita tidak dapat pergi ke sekolah. Pedagang tidak ada yang membeli dagangannya. Pegawai tidak dapat bekerja. Kendaraan umum tidak mendapatkan penumpang karena di mana-mana digenangi oleh air. Kalau sudah terjadi seperti itu, air tidak lagi menjadi sahabat kita, tetapi sudah menjadi musuh kita. Padahal kita dan makhluk hidup lainnya sangat membutuhkan air. Air merupakan salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Kolam, sungai, danau, dan lautan merupakan tempat hidup bagi makhluk hidup yang hidup di air. Tanpa air, maka ikan dan makhluk hidup air lainnya akan mati. Untuk kelangsungan hidupnya, hewan di darat pun sangat membutuhkan air. Demikian pula dengan tumbuhan. Agar dapat berasimilasi untuk membuat makanannya, tumbuhan sangat membutuhkan air. Teman-teman, bagaimana dengan kita manusia? Apakah kita juga membutuhkan air? Jawabnya tentu saja, kita sangat membutuhkan air. Dalam kehidupan sehari-hari, manusialah yang paling banyak membutuhkan air, seperti untuk mandi, mencuci, memasak, dan untuk keperluan pengairan, serta pembangkit tenaga listrik. Teman-teman, bagaimana dengan pemandangan di belakang saya ini? Walaupun manusia sangat membutuhkan air, namun kadang-kadang manusia suka lupa, lalu mengotori air yang mereka butuhkan, seperti membuang sampah ke sungai. Ya, air yang kotor dapat disebabkan oleh ulah manusia yang secara sadar maupun tidak sadar membuang sampah atau limbah ke saluran air seperti selokan-selokan atau ke sungai-sungai. Sampah atau limbah yang dibuang kadang-kadang mengandung zat-zat yang membahayakan makhluk hidup yang berada di air, bahkan membahayakan bagi kita semua. Sampah atau limbah itu dapat berasal dari limbah buangan pabrik, limbah yang berasal dari sampah rumah tangga atau pasar, bahkan limbah yang berasal dari manusia itu sendiri. Teman-teman, betapa mengerikannya ya kalau kita menggunakan air yang tercemar. Nah teman-teman, gunakanlah air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Kalau haus dan ingin minum, maka minumlah air bersih yang sudah dimasak. Ingat ya, sampai jumpa, dah.